Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Sinta Malia dari kelas SF232B. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal kinetika reaksi yang dengan dosen pengampu Ibu Farida Tuahun, SPD, MSc. Kita awali dengan pengertian dari kinetika reaksi. Kinetika reaksi adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari laju reaksi, kimia, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor seperti konsentrasi, suhu, katalisator, dan luas permukaan dapat mempengaruhi laju reaksi kimia. Dengan mempelajari kinetika reaksi, kita dapat memahami bagaimana reaksi kimia terjadi dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi laju reaksi. Lalu selanjutnya ada order reaksi. Order reaksi menggambarkan hubungan antara konsentrasi reaktan dan laju reaksi. Order reaksi terhadap suatu zat dalam persamaan reaksi dapat ditentukan melalui percobaan. Order reaksi dapat berupa 0, pertama, kedua, dan seterusnya. Bergantung pada bagaimana konsentrasi reaktan mempengaruhi laju reaksi. Berikut ada tabel dari rumus order 0 dan order 1. Yang dimana rumus order 0 dan rumus order 1 terhadap konsentrasi, rumusnya adalah CT sama dengan C0 min KT. Lalu di rumus order 1 menggunakan ln CT sama dengan CO min KT. Terhadap tetapan laju reaksi, nilai K sama dengan nilai B pada data order 0. Berlaku juga sama kepada rumus order 1, nilai K sama dengan nilai B pada data order 1. Lalu selanjutnya terhadap waktu paruh, di sini rumusnya T setengah sama dengan C0 per 2K. Lalu untuk rumus order 1 didapat T setengah sama dengan 0,693 per K. Lalu terhadap persamaan reaksi, di sini yang diganti hanya C0 dan K-nya saja. Kenapa? Karena pada persamaan CT, pada persamaan reaksi, CT dan T-nya hanya berupa huruf dan tidak dapat diganti angka. Yang dimana di sini ada contohnya, CT sama dengan 0,25 min 0,80 T. Yang dimana di sini hanya diganti C0 dan K-nya saja. Berlaku sama juga terhadap rumus order 1. Nah, di sini ada keterangan CT itu konsentrasi pada waktu tertentu dan C0 itu konsentrasi pada waktu 0. T setengah itu waktu paruh, K-nya tetapan laju reaksi, T-nya itu adalah waktu. Nah, di sini ada sketsa grafik yang akan kita pakai pada pembahasan selanjutnya. Di sini terdapat dua grafik yang dimana grafik pertama ini untuk order 0 dan sebelahnya lagi untuk order 1. Yang dimana order 0 itu menggunakan konsentrasi CT terhadap waktu T. Kalau order 1 itu menggunakan konsentrasi ln CT terhadap waktu. Nah, di sini ada tabel yang dimana kita akan menentukan order reaksi, tetapan laju reaksi, waktu paruh, persamaan reaksi, kurva reaksi atau grafiknya. Yang dimana di sini ada waktu dan konsentrasi, satuannya menit, dan satuan konsentrasi adalah miligram per mililiter. Nah, gimana kita akan menyelesaikan tabel sebelumnya itu adalah dengan cara kita akan mencari dulu persamaan regresi linear. Yang dimana order 0 kita menggunakan data konsentrasi dan waktu, sedangkan order 1 kita menggunakan data ln konsentrasi atau ln CT terhadap waktu. Nah, caranya gimana? Pertama-tama kita masuk ke Microsoft Excel. Yang dimana di sini udah ada tabel yang tadi, waktu dan konsentrasi. Yang dimana waktunya udah, konsentrasi kan. Nah, caranya adalah pertama-tama kita blok dulu semua dari Microsoft sini. Kita blok, lalu kita ke insert, terus ada recommended chart,
Nah, di sini udah kita langsung pilih aja yang ini. Nah, kalau udah muncul seperti ini, di garis ini, kita klik kanan, lalu add trend line. Habis itu, ini udah linear aja, nggak usah diganti. Kita ke bawah, lalu kita display equation on chart, dan display R square value on chart. Nah, habis itu kita close. Nah, ini udah dapet nih. Kita perbesar dulu. Nah, di mana di sini ada Y sama dengan min 0,7743X plus 101,7. Di sini R-nya terdapat 0,9997. Nah, ini kita gunakan untuk orde 0. Sekarang kita akan mencari sekaligus untuk orde 1. Gimana caranya? Caranya adalah ini waktunya kita tadi kan kalau misalkan orde 0 itu waktu dan konsentrasi. Kalau misalkan orde 1 itu waktu dan lens CT. Yang dimana di sini kita akan mencari lens CT-nya dulu. Gimana caranya? Caranya adalah ini lens CT. Nah, caranya adalah sama dengan len, buka kurung, klik kiri atau klik konsentrasinya. Habis itu kita tutup kurung. Habis itu kita blok langsung ke bawah. Nah, udah langsung muncul nih. Nah, lalu selanjutnya kita copy dulu waktunya. Kita copy di sini. Habis itu kita pakai lens CT-nya. Lens CT-nya kita blok, kita copy, klik di sini, kita paste. Nah, udah ada nih. Caranya sama kayak yang tadi, kita blok lagi dulu. Habis itu kita ke insert, kita recommend di chart. Lalu di sini udah kayak gini aja, oke. Nah, habis itu berlaku sama juga, kita klik kanan pada garis, add trend line. Nah, muncul lagi kayak gini, kita scroll lagi ke bawah nih. Baru kita klik dua-duanya, display yang dua-duanya. Kita close, habis itu, udah kita close nih, kita pindahin dulu. Kita perbesar angkanya. Nah, di sini didapat nih dari orde 1, grafik dari orde 1 yaitu Y sama dengan ini grafiknya. Nah, di sini ada persamaan reaksinya yaitu Y sama dengan 0,0192X plus 2,6034 yang dimana R-nya sama dengan 0,9997. Dari dapat orde 0-nya, ini grafik dari orde 0, ini grafik dari orde 1, yang dimana sini sudah tertera ya angkanya. Nah, karena tadi kita udah ketemu angkanya, sekarang kita akan melanjutkan pengerjaan kita. Kita akan mencari yang pertama adalah orde reaksi. Nah, yang dapat tadi orde 0 itu kita dapat nilai A, B, dan R-nya. Nilai A itu yang tidak ada X-nya. Jadi kita dapat ya, nilai A-nya itu yang ini, yang nggak ada X-nya. 101,7, ini nilai B-nya. 0,7743, ini ada X-nya. Nah, itu sini orde 0-nya A-nya 101,7, B-nya min 0,7743, R-nya 0,9997. Dan di sini persamaan reaksinya adalah Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 0,774X plus 101,7, yang dimana X-nya ini dapat dari BX plus 101,7-nya dapat dari A.
Berikut juga sama pada order 1, hanya terdapat 2,6034, B-nya min 0,0192, R-nya sama dengan 0,8997. Sini sama persamaan reaksinya aja sama dengan A plus BX, Y-nya sama dengan 0,0192X plus 2,6034. Nah, masih bingung ini yang mana? Jadi Y-nya ini itu kita sebut dengan absorbansi. Dan X-nya kita sebut dengan konsentrasi. Yang dimana untuk mencari orde mana yang akan kita pakai, syaratnya adalah nilai R-nya itu harus mendekati angka 1. Yang dimana sudah kita lihat dari orde 0 dan orde 1, R yang mendekati angka 1 adalah orde 0. Karena 0,9 dengan 0,8 yang lebih mendekati angka 1 adalah 0,9. Jadi kita akan memakai orde 0. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kita akan menggunakan orde 0. Lanjut, kita ke B, tetapan laju reaksi. Nah, tadi kan kita udah nemu nih rumus orde 0-nya apa dan nilai A, B, dan R-nya apa. Nilai A-nya 101,7, nilai B-nya 0,7743, dan nilai R-nya 0,997. Yang dimana rumus dari orde 0 mencari tetapan laju reaksi adalah K sama dengan B. Nah, di sini B-nya sudah kita dapat 0,7743. Lanjut, kita akan mencari waktu paruh. Waktu paruh ini rumusnya T1/2 sama dengan C0/2K. Nah, karena nilai CO pada tabel sebelumnya itu belum diketahui, maka kita harus mencari C0-nya terlebih dahulu. Yang dimana caranya adalah dengan memilih data tabel yang paling atas, ya. Nah, lalu kita jadikan sebagai nilai CT dan T. Nah, di sini tabelnya udah aku salin lagi. Ini ada waktu dan konsentrasi. Yang dimana yang akan kita pakai ini adalah yang paling atas. Dimana waktunya itu adalah T dan konsentrasinya adalah CT. Nah, kalau udah ketemu, itu ini belum ketemu. Maksudnya kita akan mencari CO-nya dulu berapa. Nah, di sini ada rumus dari perhitungan CO. CT sama dengan C0 min KT. Nah, di sini yang akan kita ubah hanya CT dan K-nya saja. T-nya juga. Nah, CT-nya ini udah kita dapat 94 di sini. Terus sama dengan CO min K-nya itu kita dapat dari sini 0,7743 dikali 10. Kenapa 10? Karena di sini waktu awalnya itu udah 10. Lanjut, 94 sama dengan C0 dikurang 7,743. Kenapa 7,743? Karena di sini udah dikali 10. Lanjut, kita mencari CO-nya. Sudah ketemu sama dengan 94 ditambah 7,743. Didapat C0-nya sama dengan 101,743 mg per mililiter. Nah, kalau udah dapat CO-nya berapa, langsung kita bisa mencari waktu paruhnya. Nah, di sini rumus dari waktu paruh itu sama dengan ini T1/2 sama dengan C0/2K. Yang dimana C0-nya ini udah kita dapat nih dari sini 101,743 per 2 dikali K. K-nya ini 0,7743, lalu 101,743 per 1,5468. Nah, kita dapat waktu paruhnya adalah 65,77 menit. Sudah paham ya semuanya? Nah, lanjut kita akan mencari persamaan reaksi. Persamaan reaksi di sini rumusnya CT sama dengan C0 min KT.
di mana di sini CT sama dengan channel tadi udah kita dapat ya. Kita udah hitung juga dapat 101,743 min kayaknya tadi udah dapat juga 0,7743 liter. Udah sampai sini aja. Tapi kalian bertanya-tanya nggak sih, kenapa hanya ini doang? Gunanya apa? Ini itu digunakan untuk mencari apabila waktunya ini belum kita temuin. Maksudnya di dalam tabel misalkan belum ada nih, misal nih T-nya kita ganti jadi 30. Berapa berapa konsentrasi pada waktu ke 30 menit gitu. Nah, jadi kita bisa mencari CT dengan mengganti T-nya misal tadi pada waktu 30 menit. Jadi ini T-nya kita ganti 30, baru kita bisa dapat nih CT-nya berapa. Gitu teman-teman. Lanjut, ini ada terakhir ada sketsa grafik. Sketsa grafik tadi udah kita yang sebelumnya udah dapet ya. Sini konsentrasi grafiknya kurang lebih kayak gini. Ya sama dengan min 0,7743 X plus 101,7 yang R-nya di mana 0,9997. Nah, segitu aja video penyelesaian kinetika reaksi dari saya. Kalau ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.